pelapor kita Nabila ini nemuin sapu tangan di kantong suaminya. Ya, kantong Sapu tangan suaminya kali. Bukan, dia bilang ini nih katanya sapu tangan selingkuhan suaminya ya. Taunya sapu tangan selingkuhan. Karena sapu tangan itu ada inisialnya. Inisialnya itu I dan K. Coba telepon. Iya, sebentar. Tempatnya udah tahu kan? Udah tahu, dia tadi udah kirim email. Tapi ini dari tadi pagi aku telepon dia, ini nggak diangkat-angkat sama dia. Jadi nggak sih minta tolong kita? Iya makanya nggak tahu ini dari tadi ditelepon nggak diangkat masalahnya. Dan kita ini bukan ke rumahnya, bos dia. Bukan rumahnya. Kita ke tempat usahanya dia minta ketemuan Usahanya di apa situ. Laundry katanya. Sampai di tempat usaha laundry pelapor kita, Nabila menyambut kita tapi bukan dengan ya bagaimana, tapi dia kayak ketakutan. Assalamualaikum. Mas, Bunda, kok kalian kesini sih? Lah ini Mbak Nabila kan? Nabila? Iya, kok kalian kesini sih? Dari tadi Bunda telepon gak diangkat-angkat. Kenapa? Gak ada, Bun. Aduh, suami aku bisa marah kalau misalkan dia tahu ada hal kesini. Ya terus gimana dong? Ya kenapa kamu kok panik banget sih? Kenapa sih? Suami aku galak banget, Bun. Galaknya kayak apa? Galaknya Dia kayak tuh, apa? dia tuh marah-marah terus sama aku, Bun. Dia tuh kasar banget orangnya, Bun. Oke, ya ceritain deh. Kan suami kamu kan nggak ada sekarang kan? Iya, coba. Kenapa emang kamu katanya ketemu apa sama apa? Curiga suami kamu selingkuh katanya. Iya, Bun. Jadi aku tuh nemuin sapu tangan ada di saku celananya dia, Bun. Mana sapu tangannya mana? Mana coba lihat. Aku jadi takut. Tapi ini sapu tangan cowok loh nih. Astagfirullahaladzim. Sapu tangan cowok tapi ada inisial Ika. Nama suami kamu bukan Ika. Suami kamu namanya siapa? Suami aku Yusuf namanya. Yusuf ini bukan YK ya? Ini Ika ya, Ika. Ini ada prinsip cewek ya? Dan semenjak aku nemuin sapu tangan ini suami aku tuh berubah. Berubah gimana? Dia tuh jadi sering marah-marah sama aku. Makanya aku takut kalian kesini nanti dia tahu nanti dia marah sama aku. Ya udah suami kamu kan enggak. Kita tanya kerjaan suaminya apa? Sama siapa Suami ya? kamu kerja apa sih? Jadi suami saya tuh agen penyalur babysitter sama pembantu rumah tangga gitu. Dan ini juga usaha milik dia. Jadi suami kamu tuh agen atau penyalur babysitter Iya. pembantu rumah tangga. Iya. Tapi Agennya yang nyalurin. Aduh, pulang aja deh. Kenapa? Kenapa? Tiba-tiba bunyi klakson mobil, ternyata suaminya datang. loh kok itu? Oh, kenapa jam dicopot? Anting kenapa dicopot? Itu anting kamu kenapa jam sama anting dicopot? Bun, bohongnya, Bun. Bohong apa? Bohong gimana? Aduh. Itu kamu kenapa dicopot ini? Ada apa ini? Apa-apaan ini? Oh Bapak, maaf Pak. Maaf, Ada apa ini? Kita dari Antv Pak. Ini kenapa? Harus ada izin dong kalau mau ngeliput. Oh iya, kita mau bener Pak. Kita mau Iya ngeliput. benar, tapi harus ada izin dulu Kita dari mau saya. ngeliput usaha laundry ini Pak. Iya Pak. Betul, harus saya. Ah, Tapi harus ada izin dulu dari saya. kita terpaksa bohong. Untung aja saya ada akal. Ini yang makin bikin saya curiga lagi, tanda tanya besar buat saya. Tiba-tiba suaminya nanya, itu anting kamu pakai anting dari siapa? Ini apa lagi nih anting nih? Dari mana ini anting? Ini anting aku beli sendiri. Saya nggak pernah tahu kalau kamu beli anting. Rumah sebelah lagi nih. Sejak kapan kamu beli? Di mana? Kemarin-kemarin aku waktu ke mall sama temen aku beli anting ini, Mas. Loh, kamu pasti bohong sama saya. Enggak, aku nggak bohong. Jangan-jangan dari mantan kamu ya? Ini antara Nabila pelapor kita nih beli anting diem-diem atau anting itu dikasih sama seseorang. Nah, ya kan? Kamu masih berhubungan sama gitu? Enggak, aku nggak ada berhubungan sama mantan aku sedikit pun nggak ada. Lo terus dari mana ini anting? Aku beli sendiri, Mas. Kenapa kamu nggak pernah bilang sama saya? Iya, aku minta maaf, Mas. Oh iya, oke Pak. Jadi gini aja Pak, kita pamit dulu Pak. Bagaimana? Jadi nggak wawancaranya nih? Gini kita baru pulang riset, aja, baru Pak. survei dulu Pak. Iya. Nanti kita datang lagi. Tapi kita laporan sama atasan dulu, sama produser dulu Pak. Makanya Pak. Oh nggak bisa. Masuk nggak bisa kenapa? Nggak bisa ya? Kamu kan udah ngeliput sini. Harus bayar sama saya. Bayar gimana ya Pak maksudnya? Loh kan udah diliput usaha saya. Lah nggak jadi Nggak kan? jadi. Nggak Pak. jadi gimana? Lah maksudnya Bapak mau minta uang berapa sih? Kita kan orang bisnis. Ini kan udah mengganggu kerjaan saya. Nggak ada yang mengganggu Pak, orang baru datang kok Enggak, Pak. seharusnya ini udah
kerja, karyawan saya ini nggak bisa kerja. Suaminya kelihatan matre, dia minta duit. Sini. Dasar kamu nggak tahu diuntung ya. Saya udah peristri kamu. Saya udah suruh kerja di sini udah enak. Masih aja. Kamu seharusnya terima kasih sama saya. Iya maaf mas, udah nggak usah marah-marah lagi mas, aku Saya bukannya marah-marah. Tapi kamu tuh nggak tahu diri. Saya udah angkat, saya udah kerjakan di sini. Dulu kamu tuh baby sister. Ternyata kita baru tahu pelapor kita Nabila dulunya adalah seorang babysitter. Oh jadi dulu dia babysitternya dia? Iya, Suaminya kan minta maaf, agent Mas. Maafin penyalur aku, Mas. babysitter sama pembantu. Iya. Apa masih nyolot-nyolot di sini nih? Keluar. Ya udah, tapi Bapak jangan gitu sama istrinya dong, Pak. Bukan, ini mau ngapain? Ya kita diusir dari situ, mau gimana lagi? Ya kita masuk mobil, kita lihat nggak lama suaminya pergi. Terus Nabila juga dalam masuk ke mobil kita ikutin. Suaminya pergi. Ayo. Ikutin. Kamu nggak apa-apa kan? Ayo. Bisa. Kamu tuh nggak apa-apa tadi toyor gitu tarik. Suami kamu itu udah ngomong itu. Ya, suami aku tuh galak banget, makanya aku takut. Maaf ya Bunda mau nanya, itu suami kamu udah tua begitu, gimana ceritanya bisa nikah sama kamu? Ya, jadi dulu aku tuh babysitter Bun. Oh jadi juru kamu suami kamu penyalur babysitter, kamu Iya, babysitternya. iya. Oke terus? Terus majikan aku tuh galak banget, dia tuh pernah sampai nyiksa aku gitu. Terus abis itu suami aku yang sekarang itu yang nyelamatin aku, dia sampai lapor ke polisi, ngelaporin majikan aku itu. Terus aku diselamatin sama dia, jadi aku nikah sama dia. Kamu cinta nggak sama dia sebetulnya? Enggak. Hah, kamu gak cinta sama dia tapi kamu nikahin dia? Buat belas itu loh, balas budi gitu. Nah, ini akibatnya kalau nikah nggak pakai cinta. Tapi dulu sebelum nikah dia nggak kayak gini, dia baik banget sama aku. Sekarang semenjak nikah dia marah-marah terus sama aku. Saya mau tanya sama kamu, tadi waktu suami kamu datang, kamu kok tiba-tiba nyopot jam, nyopot anting? Kenapa? Iya karena aku tuh nggak dibolehin dandan sedikit pun sama suami aku. Tadi suami kamu sempat bilang dari mana tuh? Jangan-jangan kamu masih sama si tadi, siapa itu maksudnya? Jadi dia tuh curiga kalau aku tuh masih berhubungan sama mantan aku. Padahal aku nggak ada berhubungan sama mantan aku sedikit pun. Aku beli jam tangan, beli anting itu pakai uang aku sendiri. Nggak pernah dibeliin sama suami kamu? Nggak pernah, dia nggak pernah kasih aku apa-apa. Ini tapi sapu tangan ini inisialnya Ika ini. Suami kamu kali, punya suami kamu kali? Emang nama suaminya kamu siapa? Enggak, nama suami aku Yusuf Odi namanya. Yusuf Odi. Oh. Di tengah jalan, tiba-tiba mobil kita dihadang sama motor. Udah biasa dia sering kayak begitu sama kamu. Kenapa, Man? Loh. Ada apa sih, Bu? Ini apa nih? Ini om begal, rampok atau apa? Tiba-tiba dia ngetok mobil kita malah pengen ketemu Nabila. Ini cowok siapa? Awas, lu apaan sih, kan? itu bahaya lo. Lu kan udah janji sama gua. Oke, Mas ini maksudnya apa, Mas? Hah? Udah apa? Enggak, ini lu kenal sama dia nggak? Iya, dia kakak aku, udah nggak usah ngomong. Katanya lagi. Pengen bertahan sama dia. Iya. Lu cerain dia aja. Iya. Cerain dia. Emang lu nggak ngerasa lu udah tersiksa sama dia? Lu udah dibikin Udah janji kecewa bakal sama dia, Nyerain dengan dia. dia selingkuh. Harusnya lu sadar dong itu. Iya, gue sadar tapi gue nggak pernah janji sama lo, gue nggak pernah. Ya tapi lu sadar dong. Iya, Lu gue udah siksa sama sadar, dia. tapi gue nggak pernah. Enggak, oke ini gimana nih? Kita masalahnya nih, kita jadi ngikutin apa enggak? Tapi tim udah ngikutin tetap ya? Udah. Dia tetap ngikutin. Gini, kamu ini kan kakaknya saya tahu katanya kakak kamu kan? Iya, dia Udah, sekarang ini dipercayain adiknya ikut sama kita. Kita selesain semuanya deh, ya. Udah yuk kita kesana. Lu udah janji pengen cerain dia. Katanya kakaknya. Iya kakaknya kok tadi. Kakaknya nyuruh Nabila cerai lah. Oke, mungkin kakaknya tapi aneh sih buat saya. Mas maafin aku ya, Mas maafin aku ya. Kayak itu kakak kamu. Iya. Kakak kamu tapi kok ngurusin kamu banget tuh maksudnya? Dia tuh nggak suka aku nikah sama
suami aku yang sekarang karena dia tahu dia tuh jahat banget sama aku. Gue sempat dengar, kamu janji apa sama kakak kamu tadi? Enggak, aku nggak pernah janji apa-apa sama dia. Cuma dia tuh nungguin aku cerai sama suami aku itu. Ya urusannya kakak kamu. Ih, urusan apa sih? Harus urusan loh Itu adiknya. kakak kamu tadi, yakin tuh kakak kamu? Iya, dia kakak aku. Kenapa sih kamu curiga banget orang adiknya kok? Wajar lah kalau kakaknya marah. Sabar sayang, udah kita masih terus ikutin. Coba tanya, Tim, udah nyampe mana suaminya? Tim kita kan udah ngikutin si suami duluan kan. Sampai ternyata share location tim kita yang ngikutin suami ini berhenti di dokter kandungan dan bidan. Ini Kang apa sih kita masuk sini? Hah? Ini katanya Nia tadi Sherlocknya dia kayaknya ke arah dokter kandungan apa dokter anak nih. Dokter kandungan. Apa sih maksudnya? Apa dokter kandungan? Dokter anak Dokter- apa? Dokter kandungan Mas. Klinik isinya dokter kandungan, dokter anak gitu. Sama siapa dia? Katanya sih ketemu cewek nggak tahu. Aku udah curiga sama dia tuh pasti selingkuh. Ngapain dia ke dokter kandungan? Ini mobil suami kamu kan? Iya, itu mobil suami aku. Tapi ngapain ya suami kamu ke dokter juga kandungan, Ini ke ada bidan? bidan, ada dokter kandungan. Lah, emang Kamu kamu lagi lagi? hamil. Enggak. Tapi kok lagi hamil juga kenapa gak dia yang Oh iya, makanya aku juga bingung. ini deh. Lu masuk ke dalam. Yaudah. Tapi pakai ini, pakai masker sama jaket. Iya. Disuruh Astrid untuk masuk ke dalam bersama kamera dan ternyata Ibu mau periksa juga ya Bu? Iya. Itu kan mantan babysitter di rumah aku. babysitter di rumah kamu ini mantan. Iya, itu. Mantan babysitter. Tapi Iya. seksi banget. Kok dia bisa sama suami aku sih? Ya, bagaimana nak? Kondisi makin maju alhamdulillah nggak? sehat, semuanya baik. Kalau Oh, iya. misalnya ada apa-apa nanti bisa hubungi. Iya, Kalau mau periksa silakan. iya. Terima kasih banyak. Hamil. Udah berapa bulan tadi katanya, kata dokternya. Pokoknya bilang hamil. Berarti cewek yang ada di situ tuh lagi hamil dan dianterin sama si bapak itu, bapak galak gitu. Enggak, ini mantan babysitter di rumah kamu. Iya, mantan babysitter di rumah aku itu dia namanya Intan Kurnia. Hah? Sama dengan inisial Intan Kurnia Ika dengan ada yang ada di sapu tangan ini. Intan Kurnia Ika berarti ini dong. Saya dulu ketahuan itu. Ini namanya Intan Kurnia ternyata. Ika ini berarti jadi dia ngeluarin Apa sih maksudnya? Ih, Ngambil barang dulu sebentar ya Mbak ya. kurang ajar lo ya. Lo ngapain sama suami gue? Apa sih ini? Lo ngapain di sini? Bawa kamera segala. Ngapain sih? Mas, kalian berdua ada apa sih sebenarnya? Kamu ngapain ke sini? Harusnya aku yang nanya, Mas Oh. ngapain di sini sama dia? Ini kan karyawan saya. Terus Ya, saya harus nolong ini ya. nolongin dia kenapa? Ngapain Kenapa? ke bidan? Ya mau periksa. Kenapa periksa apa? Periksa kehamilan. Kamu hamilin dia? Ini orang yang ngambilin, bukan saya. Saya kan sebagai Ya karyawan. udah deh, mendingan lo semua cabut tuh sama Ini kan karyawan Kamu saya. gak tau malu ya? Pertanyaannya, Bapak ngasih duit ke dia tadi. Oh iya, itu rasa tanggung jawab saya. Dia sebagai Oh, jadi Mbak ini karyawan saya. ngomongin saya yang tadi di sini. Iya, emang kenapa? Maksudnya apaan sih semuanya? Mas, dia tuh dulu pembantu di rumah aku 3 bulan yang lalu, terus dia keluar. Sekarang penampilannya jadi kayak gini. Betul, dia Itu betul. udah keluar berapa bulan yang lalu? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu keluar. Dia karena nggak cocok sama istri saya. Iya lah, gak cocok. Orang dia di rumah kecil-kecil banget, pakai rok-rok pendek lah, cari perhatian oleh mas suami gue apa maksudnya coba? Belagu lo ya sekarang. Kita tuh sama-sama babysitter. Gue tuh kayak gini karena suami gue. Tanda tanya besar yang belum terjawab adalah siapa pemilik sapu tangan itu? Dan itu ada cap bibirnya. Ika. Jangan-jangan ini punya lu juga, ha? Ini apa? Ini punya siapa? Oke, nama lu siapa? Gue tanya. Intan Kurnia. Sekarang ini sapu tangan siapa ini? Hah? Oh, ini sapu tangan saya ini. Kenapa ada di kamu ini? Iya, aku yang ngambil. Kenapa? Kenapa Ini diambil? apa maksudnya ada bekas-bekas Iya, lipstick kayak lipstick gini? bakal lipstick, lah ada Ika. Ika, nama kamu Intan Kurnia. Udah pasti dia. Ini udah pasti Dia punya lu selingkuh kan? lah. Ya lu Punya lu jangan kan? sakali. Ini apa maksudnya? Ini Lo bisa Ika. gue tuntut.
Nama lu Intan Kurnia kan? Ya nggak Jelas-jelas di situ Ika. gue yang namanya Ika tuh banyak, bukan gue doang, bukan Intan Kurnia doang, bisa aja yang lain. Lu berani ya ngatain lu sadar lu tuh siapa? Oke, lu boleh. Dulu lu majikan gue, sekarang lu bukan siapa-siapa gue. Lu nggak ada berhak. Mas, tuh jagain ya. Hei, Pak, hati-hati ngomongnya bicara oh istrinya. enggak. Ya ini Bapak jelasin dong maksudnya apa? Ini sabut tangan saya. Sabut tangan saya ini nama orang tua saya. Ika, maksud orang tua Bapak siapa? Irwansyah ini, orang tua saya Irwansyah. Satu Karlina, ibu saya. Terus itu maksudnya cap bibir itu apa? Kalau misalkan itu sapu tangan nama orang tua Saya kamu. tahu ya, cap bibir ini cuma akal-akalan kamu. Ini kerjaan kamu yang selingkuh. Justru si suami ini yang menuduh istrinya Nabila. Si itu mantan pacarnya. Dia balik lagi itu. Ada buktinya nggak kalau aku balikan sama mantan aku? Ini buktinya. Pelan-pelan, Ini buktinya ini. apa sih? Hah? Ini aku beli pakai uang tabungan aku sendiri ya. Kapan Nggak kamu ada beli? dibeli sama mantan aku. Kapan kamu beli? Nggak ada kamu cerita sama saya beli anting. Emang harus aku bilang sama Oh, Mas? iya. Masanya nggak peduli sama aku. Terus sekarang ngapain kamu nganter-nganter dia ke sini? Iya, dia kan karyawan saya. Wajar dong kalau saya tolong dia. Wajar apa? Wajar sebelah mananya? Ya dia hamil kenapa Dia- Bapak yang ngurusin? Ya enggak dong, dia kan udah pisah sama suaminya. Terus Ya wajar kalau saya ngurusin dia. Jadi tinggal suaminya. Iya. Suaminya tinggal pergi. Pergi. Di sini kelihatan perbedaan perlakuan suami ke Intan Kurnia, si mantan babysitternya, dengan perlakuan si suami ke istrinya. ini apa ini maksudnya? Sudah. Ini apa maksudnya? Kamu yang beliin, hah? Ya, ini dibeli sama suaminya. Katanya bohong deh. Mantan suaminya. Loh, katanya Ya, suaminya kata- pergi. Katanya suaminya jawab. pergi. Udah pergi sebelum pergi, dia udah dibeliin. Kamu duduk sini aja dulu, nanti kita naik taksi. Dan kamu. Udah. Apa sih? Udah. Bapak, Oh, gitu. Kamu peduli banget sama dia Ya, ya, sedangkan sama aku enggak. Kamu pergi apa saya cerai? Oh gitu sih Pak. Iya, habis dibilangin berkali-kali nggak ngerti, gimana? Kamu kalau masih berani macam-macam, saya banyak teman. Mas, kalau kayak gini, kenapa kamu nikahin aku? Masalah nikah itu kan dulu, tapi sekarang gua bener nyesel nikah sama lu. Sudah, kamu pergi sana. Ya, jangan kemana lagi. Awas kalau kamu ngikutin saya mau meeting. Ya udah Bapak Saya meeting lagi aja. kerjaan. Ya udah, meeting Ya aja. udah kamu pergi sana. Ya udah Bapak pergi aja kan Ya tempat udah, umum. pergi. Ya, emang sih babysitternya ini disuruh pulang naik taksi. Tapi menurut masih ada yang janggal sih. Ngapain ini suaminya nemenin mantan babysitternya ke bidan, periksa kandungan atau apa? Saya nggak tahu, aneh. Lu masih pegang-pegangan ya Oh, sama udah. dia apa maksudnya? Udah. Apa maksudnya, Mas? Bukan, dia ini cuma mau naik taksi. Mau naik taksi. Saya ngantar ke depan doang kok. Aku kurang apa selama ini, Udah deh, Mas? kamu pura-pura. Jahat banget nih perempuan, astagfirullahaladzim. Kita ikutin suaminya, satu orang di sini dong. Ikutin cewek ini, gue curiga deh. Satu orang ikutin cewek ini. Tim kita yang memantau di bidan tadi justru mendapatkan kejutan. Jadi ternyata si mantan babysitter, si Intan Kurnia ini dijemput oleh seorang laki-laki naik motor, dan tahu nggak? Laki-laki itu adalah laki-laki yang tadi menghadang mobil kita di tengah jalan. Yang katanya adalah kakaknya Nabila. Loh, itu bukannya cowok yang tadi ya yang katanya kakaknya pelapor kita? Kok kesini? Tapi, bener kan? Ingat kan yang tadi ngalangin mobil kita, mobil host? Kok pegang-pegang begitu? Tapi kayak ceweknya nggak terima. Lah, hubungannya apa? Kakaknya Nabila dengan si mantan babysitternya ini. Sus, Ternyata si suami mobilnya mengarah ke rumah orang tuanya, alias rumah mertuanya Nabila. Dia kok ke rumah mama sih? Ke rumah mama. Ke mama. Iya. Mama siapa? Itu rumah mertua aku. Oh, mamanya dia. Iya. Satu dong, tim pengintai suruh turun dong. Turun begitu. Nih, Biar kita dengar suaranya. pengintai nih ya. Bawa kamera. Bang Firman ya. Halo. Mas. Hey. Mas Adi. Nah, ini siapa nih? Mas Udi. Itu adiknya Mas Odi itu. Oh, ini berarti adik ipar kamu. Iya, dia adiknya suami aku. Lu maaf ya, telat datang. Gak apa-apa kok. Soalnya istri saya kampungan, banyak cemburunya.
Ini cewek siapa keluar? Gak tahu, aku gak tahu itu siapa. Enggak, aku gak tahu bun. Kan aku bilang, Mas, ngapain sih Timas makin kayak si anak? Udah miskin, kampungan, jelek lagi. Ini kan sama Intan ini. Hah? Intan? Kok Intan juga namanya? Kayak tadi yang tadi apa nih inisialnya nih? Ika kan? Ini Intan. Jadi dia punya cewek ini. Mas, gimana usaha laundry yang aku invest? Udah berjalan kan? Tenang, lancar itu. Oh, berarti dia yang invest Tempat laundry tempat laundry kamu, dia yang termasuk nanam modal juga. Ya tenang aja, usaha kita pasti lancar. Terus yang di Beijing gimana? Insya Allah minggu depan kita ke Beijing. Hah? Mereka mau ke Beijing, mau ngapain? Saya mau ngurus paspor kamu. Ya. Nama kamu betul kan? Nggak salah lagi itu Intan. Iya dong, Intan Kusuma, nggak salah dong. Intan Kusuma? Ika dong. Jangan-jangan ini punya dia, Bun. Yang bikin kita lebih kaget namanya adalah Intan Kusuma. Ika juga. Kok adanya gitu sih main jodoh-jodohin Mas Odi sama orang lain? Ini maksudnya ini. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Kampungan Mbak, di ini apa maksudnya Mbak? kamera-kamera. Ini maksudnya apa? Aduh. Dia siapa? Ini cewek kampungan. Mbak mau jodohin Mas Odi sama dia, ha? Udah. Dia ini level. Mbak, Kamu- dia tuh suami sah aku, Mbak. Kamu tahu nggak siapa ini Intan? Intan ini investor kita, yang nanam modal tempat usaha kita. Jadi jangan-jangan ini punya dia. Oh bukan. Ini punya bukan kamu. sapu tangan saya. Ini bukan sapu Kamu tangan ada saya. hubungan apa Kamu sama jangan dia? fitnah-fitnah saya dong. Aku tahu, kamu selingkuh kan dari kakak saya? Ada bukti nggak kalau aku selingkuh? Kamu itu selingkuh dengan pacar kamu yang miskin dan naik motor duduk itu. Dari awal saya memang gak setuju sama dia, Mas. Mbak, nggak usah ngomong gitu dong, Mbak. Coba hargain perasaan aku. Mbak sama-sama perempuan di sini. Harusnya Mbak pikirin perasaan aku kayak gimana. Kamu beda kelas dengan kita. Saya bener-bener nggak habis pikir sama adiknya si bapak ini nih, yang namanya Mbak Peti ini. Ini keterlaluan sekali. Dia melihat seseorang itu melalui kekayaannya, antara kaya dan miskin. Ya udah, kamu urusin laundry aja sana. Nggak usah ngurusin yang lain-lain. Terus aku Balik dengar ke sana. tadi, kamu mau pergi ke Beijing sama dia. Betul, aku mau ke Beijing sama Intan. Ada urusan bisnis, mau ngecek mesin laundry. Ya mereka mengakui kalau mereka mau pergi ke Beijing untuk membeli peralatan atau mesin-mesin laundry. Dia ternyata wanita ini kayaknya yang menginvest atau menanam modal di usaha laundry mereka. Asik. Maaf ya. Dasar darah miskin, paling miskin untuk miskin. Kita ikutin, tapi yang masih kita bikin kita bingung adalah suaminya malah pergi dengan wanita itu. Aku tahu Bun, aku orang miskin. Aku orang biasa, mungkin aku nggak pantas sama Mas Odi. Ika ini siapa? No. Di tengah jalan, tiba-tiba ada motor menyalip mobil mereka di depan, mobil si suami ini. Marah-marah cowok. Samperin, ternyata cowok itu adalah. Pulang sama aku. Ini apa sih? Ada apa lagi? Apalagi ini kamu lagi. Hah? Mas, kamu tuh nggak mikirin ya perasaan aku. Kamu saya udah suruh pulang tadi. Kenapa masih di sini lagi? Terus kamu juga ngapain di sini? Saya kan mau nganter dia. Oke, maaf. Mas ini siapa? Saya suaminya dia. Suaminya dia? Iya. Kamu selingkuh kan sama dia, ha? Kamu ini apa-apaan sih? Kalau kamu gak percaya aja, kamu ikutin aja kita berdua. Jelasin sebenarnya kalian ada apa? Kamu tenang, saya jelasin. Tenang. Dari tadi Saya akan jelasin. Jadi kamu sekarang maunya apa? Kita pisah. Kamu bener selingkuh sama dia, ha? Kalau iya emang kenapa? Kenapa kamu bilang kita selingkuh? Kita kan cuma teman bisnis. Udahlah. Kita kan mau ke Beijing cuma mau lihat mesin laundry. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, jelasin, kamu Ika, kamu Intan Kusuma berarti kan? Iya. Kok kamu tahu nama istri saya? Ya lu tanya aja istrinya. Berarti kamu selingkuh. Ini jadi punya kamu. Saya kamu pulang, ayo. Gak mau. Ayo pulang. Wah. Aku naik motor ya. Udah jangan Karena maksa-maksa. tau gak? Dia bukan selingkuhan saya. Ya? Dia Pulang. cuma teman bisnis saya. Kita pulang ya. Kamu nganter dia udah, kemana, Mas? Kamu mau malu-maluin saya? Hah? Salah Dani dia udah. Mau lagi. Kita ikutin sampai mereka berhenti di sebuah showroom mobil. Nah, apa ini? Ini cewek mau dibeliin mobil apa gimana?
Kita suruh tim pengintai untuk masuk dan kita baru tahu ternyata cewek itu. Kok ke showroom sih? Mobil? Ini showroom punya siapa? Nggak tahu. Tim pengintai dong turun dong. Oh ya, ini usaha kamu semua ya? Iya, ini semua salah. Iya. Iya. Hah? Bu Bos? Berarti Intan itu dong yang punya showroom ini? Iya berarti bener, itu memang rekan bisnis kali. Cewek itu kaya kok. Hari ini aku mau urusin tiket ke Beijing. Aku benar-benar percaya deh sama Mas untuk jagain showroom aku. Kok mau sih suami aku disuruh jagain showroom? Ya seenggak-enggaknya berarti bener, cewek itu bukan matrain suami kamu. Ya tapi suaminya kalau nggak ada apa-apa masa mau jaga showroomnya di ini cewek? Masih tanda tanya besar, kenapa si suami ini mau disuruh jaga showroom? Kok mau-maunya kalau nggak ada hubungan spesial kok mau gitu kan? Barusan gue dapat video dari tim kita yang dari tadi nungguin Intan Kurnia, teman babysitter kamu yang ada di dokter kandungan ada bidan. Kok melihat dia dijemput sama orang yang tadi sama? Kakak aku ngapain jemput dia? Jangan-jangan kakakku ada hubungan lagi sama dia? Ternyata bener sih Intan Kurnia itu pengen ngancurin hubungan aku. Maksudnya dengan maksud ngedeketin kakak kamu juga gitu? Iya. Kamu salah apa sama dia sampai sebencinya dia ngerebut kakak kamu? Maksudnya sama kakak kamu, sama suami kamu, salah apa kamu sama dia? Ini bukan suaminya Intan Kurnia ini. Bukan, dia kakak aku. Saya pikir kita harus turunkan tim penggoda di sini. Kita punya penggoda, pura-pura untuk beli mobil di situ. Penggodaan pun dimulai. Langsung bilang aja, Mas, yang jaga showroom ini ya sales di sini ya? Bapak yang jaga showroom ini ya? Oh saya? Iya. Bukan, saya yang pemilik. Ih, bohong dong dia berarti. Berarti bohong. Oke. Bohong banget sih ini orang. Kenapa Pak? Enggak, barangkali ada. Sini sama siapa? Enggak, aku sendiri mau beli mobil aja, cari mobil buat aku. Hanya sendiri. Oh sendiri. Iya. Mau cari mobil seperti apa sih? Saya mau nyari mobil yang besar Pak. Lo nanya, tadi orang yang di depan itu siapa ya? Yang saya lihat ada perempuan keluar dari showroom ini. Pak, saya boleh tanya nggak? Tadi yang cewek yang keluar dari sini tadi itu siapa? Oh yang tadi? Iya. Itu sales. Dibilang marketing sales. Padahal yang punya yang tadi. Kirain istri enggak, Bapak. enggak. Dia bukan level saya. Oh, bukan level Bapak ya? Emang level Bapak kayak gimana sih? Level saya. Ya. Oh, aduh Pak. Ini tua-tua keladi tau nggak, beneran deh. Ya, Mama ngagetin aku aja sih. Tahu malu deh, Bu. Bagaimana setelah lihat-lihat tadi mobilnya? Kalau saya ngambil mobil, pasti ada diskon lah ya Pak ya? Jangankan diskon, bonus juga saya kasih. Tapi ini bonus apa dulu nih Pak? Bonus hati saya. Ini apa sih? Gila-gila nih. Gila. Ini mepet-mepet begini modus banget, Dit. Kok Bapak pindah? Biar lebih enak ngomongnya lah. Nanti kalau Bapak kayak gini nanti ada yang marah Pak. Gimana dong? Siapa yang mau? Ya siapa tahu siapa gitu Pak. Istri Bapak atau siapa gitu. Udah lama saya juga. Oh udah lama ya Pak? Udah lama. Aku duda lagi orang aku istri saya. Seriusan Mas ya duda? Saya kurang apa coba? Saya ganteng kan? Iya sih Kak. Bapak emang ganteng. Iya, saya ganteng. Masa istri saya bisa selingkuh? Kurang ajar ya difitnah aku, orang dia yang selingkuh, ngata-ngatain aku kayak gitu. Dibalikin seolah kamu yang selingkuh. Jangan-jangan emang tunggu, saya mau tanya sama kamu. Kamu selingkuh nggak? Soalnya dari tadi Gak ada, aku gak ada selingkuh mas. Aku saya gak masih selingkuh. penasaran cowok yang tadi nyetop kita tuh siapa sebetulnya? Itu kakak aku mas. Kamu kenapa sih nggak percaya sama dia? Udah dibilangin Aneh kakaknya aja kalau kakaknya kakaknya. apa hubungannya dengan yang selingkuhannya suami kamu yang tadi, yang Intan Kurnia tadi itu, yang teman babysitternya dia. Saya cari istri seperti ini. Oh gitu ya Pak? Iya, jangan kayak dulu. Oh, yang Suka dulu. selingkuh. Suka selingkuh. Kamu jangan panggil kakak saya loh. Terus Panggil panggil- om aja. Oh panggilnya Om ya? Iya. Tapi ini tangannya Oh iya, maaf. Oke, lo ladenin aja. jangan-jangan kalau ada yang datang ke sini disamain semua ya? Pegang-pegang Kayaknya tangan. ada beberapa tamu yang datang, cuma kamu yang istimewa. Serius? Iya. Istimewanya dari mana Pak? Wah. Bapak lagi gombal ya? Oh enggak. Seperti ini yang saya cari. Seperti Sep-
Jangan kita jauh dari. Bisa, ih, megang-megang. Tiba-tiba datang tuh balik tuh cewek yang tadi pemilik showroom si Intan Kusuma itu, marah-marah dong lihat cowok ini lagi genit-genit, dan makin terbukti lah kalau ternyata mungkin mereka ada hubungan apa-apa nih, karena kan cemburu nih si Intan Kusuma. Apa-apaan ini kalian berdua? Kenapa? Kamu ya mas, aku suruh kamu jaga ini showroom, kamu malah genit-genitan sama cewek ini. Ini dia lagi cari mobil. Kok sales marah sama bosnya sih? Saya ini bosnya ya, bukan sales. Kamu kalau ngomong jangan asal. Orang bapaknya tadi yang ngomong. Bener kamu ngomong kayak gitu mas? Saya nggak pernah bilang Katanya sales. mbaknya itu sales ya Bukan, udah. enggak. Saya juga digombalin sama. Enggak. Katanya saya juga Kamu mau ya? Aku juga pengen ngelabrak. Ayo kita turun. Kamu udah bener-bener gak bisa dipercaya. Aku suruh kamu jagain showroom ini untuk kamu juga. Ini maksudnya ada apa sih? Mas, ini siapa? Kamu ngapain di sini? Oh, Kamu tuh banyak banget selingkuhannya ya mas? Kamu ngapain lagi sih maksudnya? Bapak yang ngapain? Ini apa pak? Hah? Saya lagi cari mobil. Oh cari mobil. Kenapa dia mesti marah? Ini belum jelas nih. Ini sapu tangan punya kamu apa bukan? Itu bukan punya aku. Ada inisialnya nih Pak. Ya ini, Ika nih kamu bukan? Secap bibirnya. Iya. Bukan. Tapi ini bukan punya aku. Bukan punya kamu? Aku emang namanya Intan Kusuma. Intan Kusuma. Iya. Oke, berarti ini sapu tangan punya Intan Kurnia yang babysitter tadi kan? Siapa lagi tuh Intan Kurnia? Oh lu nggak tahu? Aku nggak tahu. Ya udah ya tanya aja sama dia. Siapa Intan Kurnia? Nggak ada. Terus siapa itu Intan Kurnia? Hah? Kamu mau tahu Intan Kurnia? Ya, siapa? Intan Kenapa dia Kurnia dulu marah-marah? bekas babysitter saya. Terus kamu apa maksudnya pakai nanya-nanya Intan Kurnia ke dia? Kenapa kamu marah-marah? Ya karena saya sayang sama dia. Oh, jadi kalian selama ini ada hubungan? Iya. Dan dia bilang bakal ngerain kamu, gadis kampung yang nggak tahu diri. Si suami tetap nggak ngaku, padahal tadi si cewek itu, Intan Kusuma itu bilang dia ada hubungan. Ya suaminya pergi, kita juga ikut pergi. Kamu nggak bisa jawab kan? Oke, bisnis kita batal. Sekarang kalian semua pergi dari sini. Tuh, pergi kamu sana. Ya udah pergi sana, bubar sana pergi. Ini kan tempat saya. Udah sana cepetan, kalian apa-apaan sih? Sana diri dong. Sana. Dia yang suka sama laki loh. Udah sana. Kamu juga pergi sana, kamu apa-apaan? Ngaku-ngaku aja sales loh. Sana. Malu tau nggak? Perempuan kayak gini banget. Si suami tetap nggak ngaku, padahal tadi si cewek itu, Intan Kusuma itu bilang dia ada hubungan. Ya suaminya pergi, kita juga ikut pergi. Di tengah jalan tiba-tiba pelapor kita mendapatkan teleponnya bunyi. Mas, kamu di mana? Kamu jangan nekat dong, jangan. Nanti suami aku bisa tahu. Jangan nekat gini dong. Mas. Kita harus cepat keluar dari ini. Bun, ayo Bun, kita keluar dari ini. Ada apa? Nanti aku ceritain. Kenapa? Oh ya, kenapa balik laundry? Ya Allah, ngapain dia di situ? Bener aja sesampainya di sana kita ngeliat. Kamu ngapain sih? Kita kan udah gak ada apa-apa. Kalau suami aku datang gimana? Udah salah. Hah? Aku mau lo itu jadi. Hah? Wah ini nggak bener nih. Nah, ini maksudnya apa? Gimana sih? Aku sayang sama lo. Lo Enggak, lo kakaknya apa siapa sebetulnya? Sebenarnya saya ini bang mantan. Kita baru tahu lelaki itu adalah mantannya Nabila. Tadi lo bohong sama gue kan? Tapi kita kan udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Dan kamu pun udah nikah. Kamu kenapa masih gangguin aku? Tapi kan gue masih sayang sama lo kan. Saya jadi curiga, jangan-jangan memang bener nih kata suaminya tadi kalau Nabila ini yang berselingkuh dengan mantan pacarnya itu tadi. Ini nggak bener kamu berarti apa yang ngomongin suami kamu bener? Kamu selingkuh? Aku gak selingkuh, Bun. Aku gak ada apa-apa sama dia. Dianya ngejar-ngejar aku, Bun. Kenapa kamu bohong bilang ini kakak kamu ternyata mantan kamu di mana? Lo bilang tadi apa? Dia udah menikah. Iya. Tadi lo jemput istri lo di bidan atau dokter kandungan nggak? Iya. Yang bikin kita syok lagi ternyata laki-laki itu adalah suami dari Intan Kurnia. Ya tadi
teman sesama babysitternya. Ya, waktu mereka masih sama-sama jadi babysitter. Lu mau ngapain nih? Nah, Apa-apaan sih? kawan kan? Gak lama suaminya datang, dia malah menuduh tuh kan, dia jadi kayak punya bukti. Berarti lu yang selingkuh. Suaminya kayak menang nih. Ibu kan tahu sendiri kan? Ini istri saya. Enggak, tapi dia nggak selingkuh. Dia dilamar sama mantan pacar, tapi istri bapak nggak mau. Dia cuma mantan aku. Dan aku nggak ada hubungan apa-apa. Mantan kamu bilang, masa mantan tiap hari ketemu? Aku nggak pernah ya tiap hari ketemu sama dia. Dianya yang nyamperin aku. Oh, yang selingkuh ya? Yang sering nganter-nganterin istri gua. Bukannya gua yang selingkuh. Siapa yang selingkuh? Dia bukan selingkuhan gua. Dia baby sister. Terus sekarang kamu balik-balikin kalau aku selingkuh sama dia. Memang bener ya, lu kagak nemuin dia, tapi dia nyamperin. Bapak yang kasar ya sama? Siapa yang kasar? Lu jangan ikut campur. Ini urusan gua ya. Sama aja kalau bapak kasar sama perempuan, saya akan jawab. Kamu keluar dari sini ya? Keluar. Keluar, saya nggak mau lihat kamu lagi. Bagus. Gak lama datang Intan Kurnia tadi, mantan babysitternya mereka ini. Yang udah lente pakaiannya. Kenapa lo gak suka gue di sini? Hah? Ngapain lu ada di sini? Emang kita gak ada hubungan apa-apa. Lu lihat nih anak yang di kandungan gue. Ini anak dari siapa? Oke, sekarang saya mau tanya sama kamu. Ini suami kamu. Dia mantan suami aku. Terus lu ngapain ada di sini? Kenapa gak suka? Maksudnya apa? Lo ada hubungan sama dia? Ya, aku selingkuh sama dia. Karena Kenapa? Coba ngomong. kan dulu aku cinta sama dia. Aku sayang sama dia. Jadi ternyata Intan Kurnia ini dulu naksir banget sama si Om Odi ini, si bapak-bapak ini. Lu cinta sama dia kenapa lu nggak sama Faris? Karena dia maunya sama lo. Gue cuma pengen lo, dia tuh panas-panasin. Jadi lu nikah sama Faris buat manas-manasin gue? Biar lo tau ya gimana rasanya sakit hati ketika cowok yang kita sukain direbus sama cewek kayak lo. Gue nggak ada yang ngerebut dia. Dia sendiri yang nikahin gue. Terus sekarang suami lo ngejar-ngejar gue. Lu salahin gue. Ya udah ambil aja, emang gue gak cinta sama suami gue. Dengar kan? Dia ngomong apa? Gila emang ini cewek. Udah sekarang lu pulang aja. Nah, sekarang pertanyaannya, itu kamu hamil beneran nggak? Kamu Beneran. hamil nggak? Enggak, aku gak hamil. Aku juga gak sudi lah punya anak dari cowok miskin kayak dia. Ya gua juga nggak sudi punya istri kayak lu. Lu neko-neko orang. Sekarang, Mas Odi pilih aku atau dia? Mas, aku awalnya emang gak sayang sama kamu. Tapi makin sini aku sayang sama kamu. Kamu jangan bersikap seenaknya sama aku, Mas. Sudah ya, sudah ya. Ya udah, saya lebih memilih Intan. Karena Intan benar-benar mencintai saya. Kau tak akan pernah. Dan ternyata Odi suaminya itu memilih Intan dibandingkan Nabila. Nabila benar-benar hatinya hancur, luka kalau suaminya yang pelan-pelan mulai dia cintai memilih wanita lain. Oh yakin Pak? Yakin? Oh yakin, yakin. Tahu dari mana kamu dia nggak cinta sama kamu kan Harta? Oh saya udah tahu, saya udah tahu. Tega kamu ya. Sudah, kamu pergi aja berdua. Kalau kamu mau nikah, nikah sama. Pergi. Tega kamu ya. Aku terluka, kau tampak biasa. Faris pun terus mengejar Nabila. Dia terus meminta Nabila untuk tetap menjadi kekasihnya, tetap menjadi istrinya. Tapi Nabila berkata tidak bisa.